Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, disinilah pentingnya kita memahami. Jadi kalau kita punya dosa besar, harus secara khusus bertaubat. Taubat itu beda loh dengan istighfar, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ya mirip-mirip nah. Rasul bahkan pernah bersabda, wallahi, demi Allah, inilah astaghfiruhu wa atubu ilaihi, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaumi, setiap hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali sehari Rasul beristighfar dan bertaubat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bedone taubat dengan istighfar itu paling tidak ada dua kuncinya perbedaan. Ini harus dipahami. Yang pertama apa? Taubat itu harus ada waktunya. Taubat itu ada waktunya. Kapan waktunya? Nah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum sedo. Begitu seseorang sudah mati, selesai, taubatnya sudah tertutup. Maka mumpung kita masih diberi hidup oleh Allah, mari kita gunakan. Kalau kita punya dosa, segera bertobat. Bahkan taubat ini bisa menghapus dosa yang paling besar. Para sahabat Abu Bakar, Umar dulu pernah berbuat syirik, melakukan dosa yang paling besar. Tapi setelah bertobat menjadi seorang mukmin, husnul khotimah, bahkan minal ashrah al-mubasysyarina bil jannah. Beliau berdua termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, padahal pernah melakukan dosa yang sangat besar. Maka mari kita bertobat seperti para ulama-ulama kita terdahulu, para sahabat yang sebelumnya sempat berdosa besar, kemudian bertobat kepada Allah mumpung masih hidup. Yang kedua, apa bedanya taubat dan istighfar? Taubat itu harus dilakukan sendiri. Jadi kalau kita yang berbuat zina, ya kita yang harus bertobat kepada Allah dengan menyesalinya dan berjanji untuk tidak melakukan taubatan nasuha itu. Tapi kalau istighfar itu tidak ada waktunya dan boleh dilakukan oleh orang lain. Maka kita bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, untuk sesama muslim. Bahkan sesama muslim diajarkan, dianjurkan untuk saling mendoakan, saling memohonkan ampun. Ya Allah, berilah kami ampunan, dan semua umat Islam berilah ampunan. Itu boleh. Tapi kalau bertobat harus secara khusus dirinya sendiri sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna minal aidin. Karena sekarang baru Syawal, ya kita sebelum menjawab pertanyaan, ya preambulenya, pembukaannya ya tema-tema tentang Syawal dahulu. Nanti insya Allah di akhir kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk kalau masih ada waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk al faizin, orang-orang yang faiz. Kalau kita menggunakan kata fauz di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Fauzan azimah, al-fauz itu banyak sekali. Tapi kalau kata al-faizun itu ada 4 tempat. Nah, itu ada 4. Yang pertama di surah At-Taubah ayat 20. A'dhamu darajatan 'indallah, itu adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang faiz. Tapi intinya itu bisa jenengan baca di dalam surah Al-Hasyr ayat 20. Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk atau penghuni neraka itu dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga, penghuni surga itulah mereka yang disebut dengan orang-orang yang faizun. Maka minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk yang diberi surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa kita ketika datang bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, zakat fitri kita, infak kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.